Apabila ada seseorang yang menerapkan atau beralasan telah menikah dengan cara nikah Daud, maka hukumnya tidak sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cong Aab di channel AADJ. Salam Pancasila, salam NKRI. Nah sahabat, kembali lagi pada kesempatan kali ini kita ke kasus terbaru dari Ustadz Fahim Mawardi yang sekarang sudah mulai nampak kejelasan. Artinya kasus Ustadz Fahim ini tidak lama lagi akan segera selesai dan dengan berakhir akan disanksi hukuman yang seberat-beratnya. Dan juga ada kabar bahwa 3 pengacara beliau Ustadz Fahim Mawardi ini mengundurkan diri setelah diputarkan rekaman. Diduga dalam rekaman tersebut adalah Ustadz Fahim Mawardi dan juga si korban. Ini sehingga dari 3 pengacaranya mengundurkan diri karena jelas-jelas hal ini tidak bisa dibela ataupun dari sisi manapun seorang pengacara tersebut akan pasti kalah. Jadi 3 pengacaranya mundur. Sebelum itu ada mencuat suatu kabar bahwa Ustadz Fahim Mawardi ini melalui pengacaranya beralasan bahwa Ustadz Fahim Mawardi sudah melakukan nikah. Tetapi yang menjadi pertanyaan, nikahnya Ustadz Fahim Mawardi dengan korban, dengan beberapa korban itu dikatakan nikah Daud, dan itu menjadi bahan pembicaraan banyak orang tentang nikah Daud. Lalu apa nikah Daud itu? Nikah Daud itu sebuah pernyataan dari Imam Daud Adh-Dhahiri tentang seseorang perempuan yang menikahkan dirinya terhadap seorang laki-laki tanpa melalui wali dan juga tanpa melalui saksi. Nah, dari sini yang menjadi sebuah ketidakpercayaan saya terhadap Ustadz Fahim Mawardi ini, bahwa beliau itu seorang sosok kiai. Kenapa? Karena dia dengan gampang sekali menggunakan suatu hukum yang tidak jelas, terutama dalam era di zaman sekarang ini. Karena nikah Daud tersebut itu bisa dilakukan ketika dalam kondisi betul-betul sangat tidak memungkinkan untuk menikah disaksikan oleh seorang saksi, disaksikan oleh saksi ataupun wali. Dalam satu kiasan yang bisa digunakan itu ketika orang dalam kondisi tidak bersama orang sama sekali, seperti di dalam hutan jauh dari kota, tidak ada orang sama sekali, hanya ada 2 orang, hanya ada dia dan seorang perempuan. Untuk menghindari fitnah ataupun zina, maka dalam kondisi sangat darurat seperti itu, maka Imam Daud Adh-Dhahiri itu memperbolehkan seorang perempuan tersebut menikahkan dirinya sendiri terhadap seorang laki-laki. Itu alasan yang diutarakan oleh Imam Daud Adh-Dhahiri. Nah, dalam konteks kasus Ustadz Fahim Mawardi ini ya jelas-jelas jauh, terutama di zaman sekarang ini tidak bisa ada di tengah-tengah kota, dekat dengan beberapa kiai, dengan para asatid, apalagi di kalangan pondok pesantren. Jadi tidak bisa dibuat alasan bahwa nikah Daud itu boleh dilakukan, dianggap legal, dianggap sah dalam hukum Islam. Jadi nikah Daud dalam konteks zaman sekarang ini tidak bisa diterapkan. Artinya apabila ada seseorang yang menerapkan atau beralasan telah menikah dengan cara nikah Daud, maka hukumnya tidak sah. Kalau sudah tidak sah, maka ya hukum berhubungannya ya jelas di luar nikah. Jadi sekali lagi mudah-mudahan Ustadz Fahim Mawardi ini segera introspeksi diri. Artinya dia memohon ampun kepada Allah di dalam penjara, menggunakan sisa-sisa kesempatan yang telah diberikan oleh Allah untuk bertaubat, untuk kembali ke jalan yang benar. Dan siapapun bisa berbuat kesalahan. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita, segala kekhilafan kita. Dan makanya kita selalu meminta
pertolongan kepada Allah agar selalu berada di jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.